wajib waspada ya, karena suami bunda itu sangat rawan untuk selingkuh dalam 4 keadaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat bunda yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jumpa lagi dengan saya Bunda Ipuspita. Ya, sebelumnya saya doakan agar rumah tangga bunda selalu harmonis dan dilindungi Allah dari berbagai cobaan. Ya, termasuk cobaan berupa perselingkuhan suami. Dan buat para klien saya, ya semoga ikhtiarnya mengembalikan cinta dan kesetiaan suaminya semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, ngomong-ngomong nih Bun, dari pengalaman saya menangani kasus perselingkuhan suami, nah ini setidaknya ada 4 kondisi di mana suami di sini rawan untuk selingkuh. Nah, kondisi seperti apa saja itu? Yang pertama, ketika istri sedang hamil dan menyusui. Ya, banyak suami selingkuh saat istri sedang hamil dan melahirkan. Mengapa? Oke, ada beberapa alasan bunda. Yang pertama, ego suami bunda ini tinggi sehingga dia kurang peka dan kurang memahami kebutuhan istri. Nah, yang dia pikirkan adalah kebutuhan biologisnya sendiri. Yang kedua, dalam kondisi bunda sedang hamil dan menyusui, itu hormon dalam tubuh bunda itu sedang kacau. Ya, siklusnya sedang berubah dan sedang gak stabil. Nah, akibatnya apa? Ya, bunda lebih sensitif dan kurang bisa melayani hasrat biologis suami. Nah, di kondisi ini, kesetiaan suami itu benar-benar diuji. Dan faktanya, ya, banyak suami gagal setia saat istrinya itu hamil dan menyusui. Ya, mereka cenderung mencari pelarian dengan wanita lain untuk melampiaskan hasrat biologisnya. Na'udzubillah min zalik ya bunda. Oke, lalu kondisi yang kedua, suami rawan selingkuh yaitu ketika suami beranjak sukses dan mapan. Ya, banyak nih bud, suami-suami yang ketika sedang susah, dia nggak macem-macem. Ya, baik banget sama istrinya. Tapi, begitu dia sukses dan mapan secara ekonomi, dia mulai lupa sama wanita yang mendampinginya dalam kesulitan. Dan mulai melirik wanita lain yang tidak punya andil apa-apa dalam kesuksesannya. Ya, bahkan banyak di antara wanita ini yang hanya melirik isi dompetnya saja. Banyak kan bun? Wanita-wanita nakal semacam ini, dan itu juga banyak sekali dialami klien-klien saya yang saya bimbing. Oke, kemudian kondisi yang ketiga, ketika bonding emosi antara bunda dan suami di sini sedang lemah. Ya, bonding emosi alias ikatan batin bunda dan suami di sini itu jadi lemah, pasti ada penyebabnya. Nah, ini biasanya terjadi karena intensitas komunikasi yang menurun, kesibukan masing-masing, jarang quality time, udah lama nggak ngobrol santai, kurang piknik berdua, dan sebagainya. Nah, sebegitu pentingnya ngobrol santai berdua sama pasangan, sampai-sampai nih bun, Rasulullah menggolongkan aktivitas ini termasuk aktivitas yang tidak sia-sia, bahkan ada pahalanya. Dan hikmahnya, aktivitas ini tentu bisa mengencangkan ikatan batin bunda dengan suami, sehingga rumah tangga bunda ini lebih aman dari pelakor. Nah, karena ketika bunda dan suami sering quality time, bunda dan suami akan lebih sefrekuensi bun, satu vibrasi, sehingga aura bunda dan suami itu bisa lebih selaras. Nah, efeknya suami ya jadi kurang berminat sama wanita lain dan akan mikir berkali-kali kalau mau selingkuh. Kemudian kondisi yang terakhir yaitu ketika sisi spiritualitas dalam rumah tangga bunda itu sedang drop, sedang lemah. Ya, ibadahnya kurang. Ya, lebih banyak melakukan hal-hal yang sia-sia dan gak produktif. Bahkan ya cenderung banyak maksiat. Nah, kondisi semacam ini tentunya bikin iman suami bunda itu kropos. Dan kalau sudah begitu, ya suami jadi gampang sekali tergoda selingkuh sama wanita lain. Ya, apalagi di zaman sekarang ini ya bun, pelakor makin banyak. Makin kesini, makin gak tahu diri. Bahkan di zaman yang makin modern ini, praktek perdukunan itu malah makin ramai. Ya, jadi banyak pelakor-pelakor yang kemudian pasang susuk, pakai pelet guna-guna, atau bahkan mengirim sihir perceraian buat pasangan suami istri, sehingga rumah tangga itu terasa panas, sering bertengkar, masalah kecil jadi besar, ya bahkan bikin si suami ini terpikat
terlibat dan tergila-gila sama si pelakor. Ya, di meja konsultasi saya bahkan ada suami-suami yang nurut aja apa kata si pelakor. Pelakor minta rumah, dibeliin. Minta mobil mewah, ya dibeliin. Minta waktu lebih, dikasih. Dan dari gejala yang gak wajar ini, ya bisa jadi pemicunya adalah energi aura negatif yang dibawa pelakor tadi. Nah, itulah kenapa sisi spiritualitas dalam rumah tangga itu penting, Bunda. Apalagi ya dalam kondisi ekstrim yang saya sebutkan tadi. Nah, Bunda akan kesulitan dan mentok kalau hanya mengandalkan usaha secara lahir saja. Makanya saya selalu anjurkan klien-klien saya untuk memperbanyak ibadah. Ya, terutama ya memperbanyak zikir dengan amalan yang saya ijazahkan bersama Tasbih Karmah Ar-Rahman. Insya Allah, Bun. Nanti fadilah dari tasbih dan zikirnya itu akan membantu Bunda dalam berikhtiar menyadarkan suami, sekaligus melindungi rumah tangga dari gangguan energi negatif ataupun sihir pelakor. Ya, itu tadi Bun, 4 kondisi di mana suami itu rawan selingkuh yang patut Bunda waspadai. Jadi kalau Bunda di rumah merasa ya ciri tersebut ada pada diri suami Bunda, silahkan Bunda bisa konsultasikan dengan saya melalui nomor yang ada di sini. Baik, saya Bunda Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.